Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kesempatan, setiap hidup yang baru yang Kau berikan untuk kami. Dan hari ini kami mau belajar sesuatu, yang mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya kami belajar sesuatu dari hal ini, dari setiap pembelajaran hari ini.
Dan biarlah ini membuat kami semakin teguh dalam Engkau, dan kami semakin tahu makna hidup kami, dan apapun yang kami lakukan kami tahu kami mendasarinya semua lewat firman-Mu. Kami sungguh excited dan percaya kami bisa diberkati, kami bisa mendapatkan sesuatu yang penting bagi hidup kami melalui setiap firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Terima kasih berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga setiap hati, telinga yang mendengarkan firman ini, biarlah menjadi setiap benih firman yang bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat untuk setiap hati, setiap pribadi yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih, sekali kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Amin. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang sangat menarik dengan topik ingin bertukar nasib. Tanda tanya. Jadi ini pertanyaannya. Ingin bertukar nasib. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah berpikir untuk menukar nasibnya dengan nasib orang lain? Saya yakin mungkin beberapa orang pernah mengalami atau ada di momen ini. Pengen punya nasib kayak orang lain. Nah, kalau kita ngomongin soal nasib itu selalu identik dengan ungkapan beruntung atau tidak beruntung. Hoki nggak hoki lah, istilah banyak orang bilang. Kalau kita bilang soal nasib, ada aspek di mana nasib adalah sesuatu yang bisa kita perjuangkan untuk dapat nasib yang lebih baik. Contohnya adalah Bapak Ibu Saudara mungkin bekerja keras untuk mengubah nasib hingga nasib lebih baik. Tapi seringkali juga kita nggak bisa atur nasib. Ada sesuatu yang mungkin bisa menimpa kita, dan itu di luar kendali kita. Contoh, ya COVID-19. Ya, kita mungkin udah berupaya banget untuk menjaga diri dengan segala usaha, dengan segala protokol kesehatan. Ternyata bisa kena juga. Ya mungkin itu sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan. Mungkin banyak orang bilang, mungkin kurang beruntung aja. Jadi akhirnya kena COVID. Nah, saya yakin ya kita nggak bisa menjudge sesuatu seperti itu ya. Tapi yang namanya nasib, kadang memang kita nggak bisa kendalikan gitu. Nah, kenapa sih orang mau tukeran nasib? Kalau kita kembali lagi ke topik utama tadi tentang bertukar nasib, ya kan kenapa orang mau tukeran nasib? Karena dia nggak suka sama nasibnya. Dan dia merasa orang lain yang dijadikan sebagai pembanding tuh punya nasib yang lebih baik. Atau bahkan orang tersebut punya sesuatu yang dia inginkan, punya sesuatu yang dia harapkan. Di orang lain kejadian, di dirinya sendiri nggak kejadian. Jadi mungkin ada perasaan iri dengki, atau mungkin juga rasa ingin memiliki apa yang orang lain miliki, minimal pengen nasibnya sama kayak orang tersebut dong. Kayaknya enak jadi orang tersebut gitu ya. Kadang-kala kita mungkin pernah merasakan itu, pengen bertukar nasib ya. Nah, apa sih yang kita percaya atau apa yang kita mau belajar hari ini dari kata nasib nih, sebagai orang-orang yang punya iman dan kepercayaan sama Tuhan kita. Nah, nasib itu kehendak Tuhan. Nasib itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki buat hidup kita. Segala sesuatu yang dari hidup kita itu semua kehendak Tuhan. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah ketika bukan hal baik yang terjadi, tapi mungkin hal yang buruk bagi kita. Ya, kita mungkin jadi mempertanyakan, kehendak Tuhan buat hidup kita itu apa sih sebenarnya? Kok malah buruk gitu? Karena kita pasti harapannya kita mau terima yang baik. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang topik bertukar nasib, itu menjadi hal yang manusiawi. Ketika kita mau mendapatkan hidup yang lebih baik, dan kita meratapi nasib kita yang tidak baik. Karena setiap orang akan mengejar hal yang dia suka, mengejar hal yang dia mau, dan menghindari hal yang tidak dia suka. Nah, jadi alasan utama dari keinginan kita untuk tukar nasib yang pertama pastinya adalah ya kita nggak suka dengan hidup kita. I don't like it. Dan saya mau hidup yang lebih baik, better life. Nah, apa yang kita nggak suka? Mungkin kita nggak suka dengan latar belakang hidup kita. Kita terlahir di kondisi yang tidak mengenakan mungkin, atau kita punya histori yang tidak mengenakan. Biasa beberapa mengeluh, aduh saya broken home, atau saya terlahir di situasi ekonomi yang nggak mudah, atau mungkin ada orang yang mengalami musibah yang tidak mengenakan, jadi dia meratapi nasibnya. Itu hal-hal yang kita nggak suka. Dan apa yang kita harapkan, ya pasti berkat. Itu kata yang kita selalu inginkan dan kita selalu kejar dalam hidup, ya berkat.
kita mengharapkan hal tersebut. Tapi ternyata realitanya adalah apa yang kita nggak suka justru kita alami. Nah, apakah sebenarnya kondisinya seburuk itu? Apakah memang nasib kita memang tidak beruntung? Atau memang kita memang terlahir untuk punya nasib yang nggak beruntung? Saya pikir enggak ya. Karena Tuhan selalu rencanakan yang baik. Sebenarnya kondisinya nggak seburuk itu. Tapi itu menjadi buruk ketika kita mulai compare sama orang lain. Atau kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Itu nggak akan membuat kita bersyukur, justru jadi under pressure. Karena merasa diri nggak ada apa-apanya dibanding orang lain yang punya nasib yang lebih baik. Nah, kalau kita sadar bahwa Yesus juga alami hal yang sama ketika dia harus turun ke dunia. Dia harus korbankan, bukan tahtanya ya mungkin, dia harus korbankan zona nyamannya ketika kita tahu dia di surga dengan tahtanya, tapi dia harus turun ke bumi untuk jadi manusia, untuk melakukan sebuah misi yang bisa dibilang nasibnya buruk. Betul nggak? Tidak ada orang yang nasibnya tidak lebih buruk dari seseorang yang harus datang ke dunia untuk mati. Ya, kita juga pada akhirnya pasti akan menemui akhir hidup atau meninggal dunia. Tapi bayangkan ada orang yang terlahir dan dia sudah bisa lihat ke depannya hidup dia akan dipenuhi dengan orang-orang yang mungkin menyiksa dia, atau bahkan Tuhan udah bisa lihat bahwa nanti dia akan mati di atas kayu salib. Dan dia lakukan itu bukan untuk diri dia sendiri, tapi untuk kita, kamu dan saya, supaya kita selamat dari dosa. Mungkin satu kata yang mungkin terbersih adalah downgrade. Kalau kita identik, kalau kita tahu di aplikasi HP atau aplikasi komputer mungkin ya, tapi lebih identiknya HP. Banyak ada istilah namanya upgrade, yaitu memperbarui, meningkatkan kinerja dari aplikasi atau handphone kita harus upgrade sistemnya. Nah, tapi Tuhan ini terkesan downgrade, karena dari surga turun ke dunia, awalnya Tuhan jadi manusia, downgrade. Tapi yang luar biasa, Tuhan nggak lihat itu sebagai downgrade, tapi sebagai yang namanya grace, atau kasih karunia yang dia mau kasih buat kita. Nah, kita baca di 1 Petrus 2 ayat 19-20 dikatakan berikut. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, kalau kita sadar bahwa kita nggak suka sama hidup kita mau hidup lebih baik, kita merasa hidup kita tidak baik, kita meratapi nasib tidak beruntungnya kita nih, saya bilang. Nah, kita mungkin bertanya-tanya gitu, apakah keadaan ini akan terus-menerus seperti ini? Nah, kamu bukan lagi sial atau tidak beruntung, tapi justru kasih karunia dalam hidupmu sedang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan pernah katakan di Alkitab bahwa dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. So, dalam penderitaanmu lah, di dalam pencobaan yang kamu alami, justru itulah kuasanya menjadi sempurna, kasih karunia-Nya menjadi sempurna buat hidup kamu. So, kalau dia berikan kamu kasih karunia dalam kamu menghadapi pencobaan, dia nggak berhenti di situ. Dan dia juga pasti akan berikan kasih karunia untuk kamu dapat yang namanya pemulihan atau revival. Nah, justru penderitaan itu akan semakin besar dan semakin kita ratapi kalau kita stop bergerak. Kalau kita harus terus bergerak, kita tahu nasib kita buruk, tapi kita usahakan sesuatu untuk nasib kita lebih baik. Kita tahu ada banyak hal yang di luar kendali kita, tapi kita minimal mengusahakan sesuatu dan mengandalkan Tuhan di setiap usaha kita. Nah, kenapa bisa bilang seperti itu? Karena kalau kita flashback pada kisah di mana Tuhan sedang ada di Taman Getsemani sebelum disalibkan, Tuhan meratapi ketakutan akan apa yang dihadapi. Hampir kalau di situ stop, selesailah. Tapi Tuhan nggak stop di situ. Tuhan akhirnya berkata bahwa biarlah kehendak Bapa yang terjadi, dan akhirnya dia melanjutkan misinya, bergerak, melanjutkan misinya di bumi, dan akhirnya dia berhasil mengubah ratapan jadi pujian, kutuk jadi berkat, maut jadi keselamatan kekal.
Dan penderitaan yang dialami akhirnya menjadi kasih karunia untuk kamu dan saya. So, kesimpulannya buat hidup kita adalah jangan mager. Karena Tuhan mau gerakin sesuatu di hidupmu. Dia mau ubah penderitaan, mau jadi kasih karunia yang membawa kamu pada banyak pengharapan baru. Amin. So, hari ini apa yang menjadi penting adalah kita menyadari bahwa kita cukup atau you are enough. Kita dicukupkan. Kalau kita merasa cukup, kita nggak akan terpikir untuk mau bertukar nasib. Kita lebih milih untuk bersyukur atas hidup kita. Nah, cukup adalah keadaan yang bagi saya sangat pas. Mengabaikan situasi tidak kekurangan ataupun kelebihan. Kalau kita makan nih, kalau kita kekurangan, kita lapar. Tapi kalau kita kebanyakan makannya, kita jadi enek. Itu yang terjadi. Nah, justru porsi yang pas, yang cukup sesuai dengan porsi kita, itu buat kita kenyang, cukup juga, dan kita juga jadi punya cukup energi. Nah, kapan kita merasa nggak cukup dalam hidup ini, itu ketika kita nggak dapat sesuatu yang sudah harapan. Kesannya nggak pol gitu, nggak seret, nggak pol, nggak full tank kalau di kendaraan, kalau kita nggak dapat sesuatu yang kita harapkan. Nah, ilustrasi gampangnya seperti ini. Pernah nggak kita menerka porsi makanan dari resto? Kita coba lihat gambarnya, kayaknya porsinya banyak nih. Tapi ternyata pas datang, porsinya sedikit, bahkan harganya mahal. Nah, apa respon kita? Mungkin beberapa orang atau sebagian besar akan mengeluh dan bilang, duh dikit amat sih, porsinya nggak kenyang. Mending beli nasi padang dekat rumah, puguh kenyang gitu ya. Nah, kesimpulannya kalau ketika kita complain and compare, kita nggak akan pernah merasa cukup. Betul nggak? Kita menjadi merasa ini nggak cukup karena kita punya pengalaman beli nasi padang yang porsinya banyak. Ketika dapat porsi makanan di resto yang sedikit, kita akan bilang, aduh dikit amat nggak kenyang, kita nggak merasa nggak cukup. Nah, apakah artinya kita nggak boleh komplain dan compare? Secara manusiawi agak mustahil, karena kita seringkali secara manusiawi bisa melakukan hal itu. Tapi kalau kita ingat nih salah satu kisah di Alkitab yang tentang si anak yang hilang nih, di Lukas 15 ayat 11-24 saya kutip, singkatnya kalau kita tahu kisah ini, kita tahu bahwa si bungsu meminta harta warisan, akhirnya ketika dia sudah terima, dia foya-foya, dan akhirnya dia kelaparan, karena sedang ada musim kelaparan di situ, akhirnya harus bekerja, ternyata untuk makan pun dia sulit, akhirnya dia memilih untuk pulang, tapi dia tidak mengharapkan untuk diaku sebagai anak atas setiap kesalahan atau tindakan yang udah dia perbuat konsekuensinya, jadi pegawai upahan aja. Tapi ternyata ayahnya tetap menerima dia dan menyambutnya dengan luar biasa. Nah, banyak orang fokus pada si bungsu, tapi kalau kita fokus sama si sulung, ada hal yang menarik. Karena si sulungnya awalnya keadaannya baik-baik aja. Si sulung ini dikatakan dia taat dan melayani, dia tidak seperti si bungsu. Dan ketika ayahnya menyambut si bungsu pulang dan akhirnya mengadakan pesta yang megah, seketika si sulung jadi marah karena dia merasa, loh, ketika saya yang udah melayani ayahnya dengan baik ini hanya menerima anak kambing nih, tapi si bungsu yang sudah melakukan banyak kesalahan dan hal yang merugikan ayahnya itu malah dapat anak lembu tambun. Berarti ini spesial banget kan, kesannya nggak adil. Tapi ada sebuah statement yang menarik dari ayahnya pada si sulung. Dia berkatakan bahwa kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi sebenarnya kehidupan si sulung ini udah lebih dari cukup. Tapi karena dia ada di momen yang mulai membandingkan diri dengan si bungsu di saat itu, dia merasa nggak cukup. So, kalau kita sadar bahwa hidup kita diberkati, disertai, bahwa dalam kelemahan pun jaminannya kuasanya jadi sempurna. So, kamu udah cukup, kamu dicukupkan, kamu udah dapat penyertaan Tuhan yang luar biasa sampai sejauh ini. Kamu mungkin udah berusaha keras beberapa tahun terakhir di masa pandemi, tapi mungkin belum banyak yang bisa kamu capai, tapi kamu bisa bertahan. Kamu harus bersyukur bahwa kamu dicukupkan. Dan kalau memang kamu belum menemukan hal baik dalam hidupmu, jangan berhenti, terus gerak. Karena Tuhan mau ubah penderitaanmu jadi kasih karunia. Dan akhirnya kita sadar bahwa Tuhan pun harus menanggung sesuatu yang nggak harus dia tanggung. Tapi kasih karunia memampukan dia untuk bisa selesaikan tugasnya di dunia dengan baik. Dan akhirnya berhasil mengubah maut jadi keselamatan kekal buat kita semua. Kamu mungkin merasa seperti di Taman Getsemani, ketika Tuhan meratapi
ketakutannya. Kita mungkin mau menyerah sama hidup. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Dan Dia gak akan pernah menyerah untuk bawa kamu pulang kembali ke hatimu yang mula-mula yang mengasihi Tuhan dengan all out. So jangan berhenti, terus bergerak. Nasib kamu bukan orang yang dilahirkan untuk tidak beruntung selalu. Kamu ini bukan tentang beruntung tidak beruntung, tapi tentang bagaimana kamu disertai Tuhan seumur hidupmu. Kamu disertai, kamu bukan beruntung tidak beruntung, tapi kamu sedang disertai. Kalau Tuhan sertai kamu di penderitaan, Dia pun akan terus sertai kamu sampai kamu mendapatkan kasih karunia dan bisa finishing well dengan hidupmu. So pilihannya di kita semua hari ini, apa kita mau terus merasa nggak cukup dan membandingkan diri orang lain, atau kita mau merasa cukup dan bersyukur atas hidup kita. Akhirnya mau melakukan hal itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita mungkin berada di kondisi sebagai para pelayan Tuhan harus memikirkan orang lain tuh nanti kerjanya apa. Orang lain punya masalah, kita yang pikirin. Kita selayani orang yang mungkin jadi menderita, jadi susah karena tindakan dia, tapi malah jadi kita yang ikut repot. Tapi kalau kamu melakukan hal itu, kamu bukan hanya terima grace-nya Tuhan, tapi kamu udah bagikan grace-nya Tuhan itu ke orang lain, dan Tuhan sangat mengapresiasi apa yang kamu lakukan, dan itu adalah hal yang baik. So, pilihan di tangan kita, karena realitanya kamu dicukupkan. Tuhan menyertai kamu, dan Tuhan mengasihi kamu. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kami diingatkan bahwa kami dicukupkan. Kami tahu, seringkali kami mungkin membandingkan hidup kami dengan orang lain, tapi kami sadari bahwa kami cukup, kami dicukupkan, dan Engkau selalu memberikan kami grace. Bukan hanya ketika kami dalam penderitaan, tapi hingga akhirnya Kau bisa menyelesaikan setiap masalah. Kau hadir, kasih karunia-Mu nggak pernah hilang di hidup kami. Kami tahu hidup kami bukan tentang beruntung nggak beruntung, tapi hidup kami ada pilihan untuk kami terima grace itu atau tidak. Kayak mau ambil pilihan yang tepat untuk kami terima grace, kasih karunia yang Kau sediakan, untuk kami bisa menjalani hidup kami melewati setiap pergumulan, pencobaan. Kami tahu kalau sampai saat ini kami tetap mengalami hal itu. Kami mungkin dalam keadaan yang sulit, pencobaan. Kami mungkin sedang mengalami musibah. Tapi kami tahu Tuhan belum selesai, dan kami nggak mau berhenti dan nyerah sama hidup kami. Sama seperti Engkau di Taman Getsemani, yang mau terus andalkan Tuhan, bahwa kehendak-Mu yang jadi, karena Engkau percaya bahwa kehendak Bapa yang terbaik, sehingga Engkau bergerak maju dan selesaikan tugas-Mu di bumi. Kami juga mau percaya bahwa kehendak-Mu yang terbaik, dan kami belum akan menyerah. Kami nggak mau nyerah, Tuhan, sampai kami melihat hal baik dalam hidup kami yang telah Engkau sediakan oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih, berkati hidup kami, berkati setiap apapun yang kami lakukan, yang percaya Engkau menyertai kami. Terima kasih, dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.